Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 10 IPS, selamat datang di SMA Negeri 43 Jakarta. Kalau kalian sedang menyaksikan video ini, kalian dapat mengartikan bahwa kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka virtual melalui Zoom atau Google Meet. Nah, sebagai gantinya, saya akan memberikan kalian penjelasan mengenai pertemuan kita yang pertama di bab 1 PPKN. Ini melalui video singkat ini yang akan membahas tentang apa ya? Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah guru kalian, khususnya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nama saya Bila Fauza Rasyas, Sarjana Pendidikan. Kalian bisa memanggil saya Pak Ayas. Dan saya akan mengajar kalian selama 1 tahun ke depan ini di kelas 10. Oke, kita langsung mulai. Oke, inilah yang harus kalian capai, yakni KD 3.1. Nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalian bisa simak sendiri, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Khususnya kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Yang pertama, kalian menganalisis nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada yang keempatnya, kalian nanti harus bisa nih menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Menarik ya, kita akan membahas tentang Pancasila dan juga praktiknya gimana sih di pemerintahan negara kita. Nah, inilah indeks pencapaian kompetensinya dari KD 3.1. Yang pertama, kamu nanti harus bisa mengidentifikasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang mendalam melalui pemikiran high order thinking skill atau berpikirnya yang tingkat tinggi. Yang kedua, nanti kalian harus sudah bisa menganalisis tabulasi data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Misalkan bahwa menyajikan data dan kalian nanti bisa menanggapi dan kalian bisa membuat analisisnya. Ini tentang apa dan bagaimana lebih dalamnya. Yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan hasil asosiasi data yang telah kalian buat tadi dan informasi yang telah kalian kumpulkan tentang nilai-nilai Pancasila di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang terakhir, kalian setelah menganalisis, tentunya kalian mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok atau kerja individu kalian tentang nilai-nilai Pancasila di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sudah nggak sabar ya? Mau langsung masuk ke materi. Oke, kita langsung ke materi kita. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu buku yang kita gunakan ini sama dengan buku-buku dari sekolah lain. Saya menggunakan buku yang basisnya PDF. Kalian bisa download nanti di Google Classroom kalian. Di situ juga saya sudah menyertai modul khusus untuk pembelajaran KD 3.1 PPKN kelas 10. Nah, sekilas kita akan membahas ini yang ada di mata konsepnya. Silakan kalian simak dan kalian baca sendiri tentang nilai-nilai Pancasila di dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di situ ada 3 subbab ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan bahas yang pertama, yakni makna dan nilai sila di dalam Pancasila. Tentunya, setiap negara ini memiliki dasar negaranya masing-masing. Bener nggak? Nah, kalau Indonesia dengan Pancasila, mungkin kalau kita lihat negara tetangga aja yang serumpun, itu Malaysia, dia juga punya, yakni Jata Negara namanya. Di situ juga diuraikan prinsip-prinsip yang dianut dan dipegang teguh oleh negara Malaysia. Begitu pula dengan Indonesia. Kita punya 5 sila yang kita pegang teguh, dan kita jadikan pedoman sehari-hari dalam berkehidupan, berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara. Nah, Pancasila dalam sejarahnya pertama kali disampaikan 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI oleh Presiden kita yang pertama, siapa? Betul, oleh Insinyur Soekarno.
Dan Pancasila disahkan di dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Kemudian isi Pancasila itu termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Jadi kalau kalian tanya, Pancasila itu kapan sih Pak disahkannya? Disahkannya itu bersama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kalian menemukan Pancasila, kalian itu tinggal lihat alinea yang keempat di dalam pembukaan. Di situ sudah jelas bahwa ada sila yang pertama hingga sila yang terakhir. Yang keempat, NKRI dan rakyat Indonesia itu memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup di dalam berbangsa. Pasti ya. Yang terakhir, Pancasila itu kita jadikan dasar nilai serta norma yang diaplikasikan tentunya di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Nah, agar lebih lanjut, kita akan urai sila per sila. Jadi kamu juga bisa mengerti nanti. Nah, kita lihat dulu nih, ada Pancasila di sini. Dan ada sebuah lingkaran. Kira-kira apa artinya? Pancasila dan lingkaran. Siapa yang bisa? Oke, silakan dulu membayangkan. Apa ya maknanya Pak Ayas ini ya? Oke, kita buka ya. Jadi sila di dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Apa sih maksudnya Pak? Yang bulat dan utuh itu maknanya kita harus memahaminya secara berurutan, yakni dari sila yang pertama hingga sila yang terakhir. Sila yang pertama itu menjadi dasar dan menjiwai sila-sila yang selanjutnya. Utuh artinya kalau Pancasila sila 1 sampai sila 5 kita hilangkan satu, itu bukan Pancasila lagi namanya. Jadi kalau kita mengenal atau menyebut Pancasila, ya harus dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Itulah makna dari bulat dan utuh. Jadi nggak boleh ada yang hilang dan nggak boleh ditukar-tukar. Kita masuk ya ke sila yang pertama. Nah, ini sila yang pertama nih. Di sini ada bintang dan juga ada lambang seperti tameng ya, berwarna hitam. Hitam ini adalah warna alam ya, jadi warna natural. Dan bintang ini mewakili 5 sila, jadi menjiwai 5 sila yang lain. Nilai sila yang pertama ini meliputi dan menjiwai keempat sila yang lainnya. Jadi ini adalah base-nya yang paling mendasar dari sila-sila yang lain. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu meliputi penjiwaan keempat sila yang lainnya, dan terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejauhan tahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan negara, yakni moral negara, hak asasi, dan kebebasan, harus dijiwai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita masuk ke sila yang kedua. Di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini warnanya merah, dan ada rantai emas di situ. Secara sistematis, kita harus membacanya. Ini sila yang kedua didasari dan dijiwai oleh sila yang pertama, dan menjiwai ketiga sila yang lainnya. Oleh karena itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menggambarkan kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan negara. Ini harus mewujudkan tercapainya harkat martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan juga beragama. Apa sih Pak contoh-contohnya itu? Jadi contohnya itu adalah adanya nilai atau satu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang memiliki budi nurani dalam hubungannya dengan norma-norma kebudayaan, baik bagi diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Kita sebagai manusia ini harus menjunjung tinggi kan hak-hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, golongan, kelompok, dan sebagainya. Kita harus saling mengembangkan sikap saling mencintai, menghargai, menghormati, tenggang rasa, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itulah makna yang terkandung di dalam sila yang kedua. Berikut juga nilai-nilainya tadi yang sudah kita bahas. Oke, sekarang kita membahas tentang sila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Di dalam sila yang ketiga, kita harus membacanya seperti ini lagi, bahwa sila ketiga itu secara sistematis dijiwai dan didasari oleh sila pertama dan sila kedua,
dan menjiwai dan mendasari sila keempat dan sila kelima. Nah, inilah wujudnya Pancasila yang bulat dan utuh ya. Negara merupakan persekutuan hidup yang damai antara elemen bangsa berupa suku, agama, ras, kelompok yang beraneka ragam tetapi tetap satu. Apa sih Pak maksudnya Pak? Jadi negara itu merupakan sebuah persekutuan bangsa-bangsa yang terdiri dari berbagai elemen, ras, kelompok, golongan yang beraneka ragam tapi tetap satu. Perbedaan itu bukan untuk diruncingkan dan menjadi konflik atau akar permusuhan, melainkan perbedaan itu marilah kita arahkan menjadi sintesa atau kesimpulan yang menguntungkan, yakni persatuan dan kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi kalau kita semua memiliki perbedaan, kita carilah titik temunya di situ. Kita carilah titik di mana kita bisa bekerja sama, bergotong royong untuk membantu atau memajukan negara kita. Ya, kita akan masuk ke sila yang keempat. Nah, di sila keempat, ini kita membacanya dengan didasari dan dijiwai oleh sila ketiga dan sila sebelumnya, dan menjiwai serta mendasari sila keempat dan sila kelima. Nah, asal dari sila keempat ini adalah rakyat. Ya, jadi asal negara ini adalah dari, oleh, rakyat, untuk rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Jadi kalau kita tahu sila keempat, itu hakikatnya rakyat adalah sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah. Rakyat adalah subjek pendukung pokok negara. Negara asal adalah dari, oleh rakyat. Jadi asalnya negara ya dari rakyat. Oleh karena itu rakyat merupakan permulaan kekuasaan negara. Sehingga di dalam sila keempat ini terkandung nilai-nilai demokrasi. Di antaranya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, menjamin menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yakni mengakui adanya persamaan hak melekat pada setiap individu, menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab, mewujudkan keadilan untuk tujuan kita bersama. Nah, sila terakhir ini dijiwai dan didasari oleh keempat sila lainnya yang merupakan tujuan kita sebagai suatu bangsa dan bernegara, yakni keadilan sosial. Anak-anak didikku sekalian, setiap negara ini memiliki tujuan yang sama. Apa sih tujuan negara itu? Satu, yaitu menciptakan welfare state atau negara yang sejahtera. Setiap tujuan negara ini ingin memastikan rakyat yang hidup di bawahnya sejahtera, memiliki pekerjaan, mampu meraih pendidikan bagi ia dan keturunannya, mampu berkehidupan yang layak, mampu bekerja setiap harinya. Setiap negara merupakan tujuan yang sama dalam hal tersebut. Nah, tapi di dalam praktiknya mungkin sulit ya, karena mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial itu artinya kita harus mewujudkan nilai-nilai keadilan yang lain dulu. Di situ ada 3 nilai yang kalian lihat. Ada keadilan distributif, ada keadilan legal, dan juga ada keadilan komunikatif. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu keadilan distributif? Siapa yang tahu? Oke, betul. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Dalam artian, pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan di dalam bentuk keadilan membagi dalam hal kesejahteraan, bantuan subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama didasarkan antara hak dan kewajiban. Jadi keadilan distributif ini adalah bagaimana negara ini memenuhi hak-hak rakyatnya. Misalkan di dalam hal kesejahteraan, di dalam hal bantuan sosial dan lainnya, ini ada nilai keadilan di situ. Yaitu ada lagi yang kedua, keadilan legal. Siapa yang bisa kira-kira? Apa itu keadilan legal? Bagus. Keadilan legal itu adalah kebalikannya, yaitu adalah keadilan taat, yaitu suatu hubungan antara warga negara dengan negaranya. Dan dalam masalah ini, pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk ketaatannya terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di negara tersebut. Jadi keadilan legal ini adalah
rakyat terhadap negaranya, bagaimana ketaatan rakyat terhadap negaranya. Dan itulah bentuk keadilan legal. Contohnya apa, Pak? Contohnya rakyat membayar pajak, rakyat tidak merusak fasilitas umum, kemudian rakyat melakukan donasi gotong royong ketika ada bencana alam dan sebagainya. Dan itulah pemenuhan kewajiban kita sebagai rakyat ketika dikaitkan hubungannya dengan negara. Yang terakhir, kita punya keadilan komunikatif. Siapa yang bisa kira-kira menjelaskan apa itu keadilan komunikatif? Bagus. Keadilan komunikatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan warga lainnya, yang ini secara timbal balik nih kali ini. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan di dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya, dan melindungi serta mencerdaskannya. Jadi keadilan ini adalah hubungan kita antar sesama warga negara, di mana kita tahu bahwa ada yang namanya hak pribadi dan juga hak kepentingan umum. Kita harus bisa balancing, harus hidup di dalam keseimbangan di antara kita yang memiliki hak atas diri kita, kebebasan atas diri kita, namun kita juga harus memperhatikan kebebasan milik orang lain dan juga hak milik orang lain. Apalagi kalau kebebasan itu adalah pemilik kepentingan umum. Kita harus tahu ya bahwa kepentingan umum itu selalu berada di atas kepentingan pribadi. Kepentingan umum itu kepentingan apa sih, Pak? Kepentingan umum itu kepentingan negara. Jadi kalau negara udah punya kepentinganmu itu harus ngalah dulu. Dan disitulah nanti kita akan menemukan keadilan. Nah, ketiga keadilan ini, ketika kita sudah melaksanakan, maka ini akan mencerminkan sebuah keadilan sosial yang ada di Indonesia. Semoga kita sebagai warga negara mampu untuk berpartisipasi dan juga mentaati segala peraturan perundangan sehingga keadilan sosial sesuai dengan peran kita sebagai warga negara yang baik ini akan tercapai dan kita akan bersama-sama dengan pemerintah menciptakan keadilan sosial di Indonesia. Oke, sudah sejauh ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau kamu tanyakan, silahkan kamu tuliskan di kolom komentar di video YouTube ini. As soon as possible, saya akan pasti merespons pertanyaan kamu. Oke. Nah, ini adalah materi pemantik atau materi yang akan saya gunakan untuk memancing kamu untuk mau belajar tentang pertemuan kita yang selanjutnya. Jadi selanjutnya ini akan lebih dalam lagi nih. Kita akan mempelajari tentang praktik nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kira-kira siapa yang tahu siapa sih yang disebut sama pemerintah? Siapa itu yang pemerintah di sini di Indonesia? Betul. Jadi kalau dalam arti sempitnya saja, pemerintah itu adalah presiden, wakil presiden, bersama menteri dan jajarannya. Tapi kalau dalam arti luas, nah inilah yang akan kita pelajari di pertemuan kedua dan ketiga. Pemerintah itu adalah trias politika yang ada di Indonesia. Jadi, kalau kamu mau tahu, pemegang kekuasaan di Indonesia ini sudah dibagi dalam 3 kamar. Yang pertama ada kamar eksekutif yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ada kamar legislatif yang menciptakan peraturan perundang-undangan. Dan ada kamar yang ketiga, ada kamar yudikatif, yakni kamar yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh eksekutif. Jadi dalam 3 kamar ini dipraktikkan di Indonesia. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, dalam pertemuan ini saya mau kamu mulai berpikir, analisis tentang apa sih kaitannya Pancasila dengan pemerintahan kita. Tadi kan sudah disebutkan nih nilai-nilai dan maknanya di dalam penyelenggaraan negara dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah peristiwa apa? Siapa yang tahu? Betul, ini adalah peristiwa sumpah jabatan. Tapi ada juga nih di bawahnya nih, selain sumpah jabatan, di situ ada peristiwa pengambilan sumpah kesaksian di pengadilan ya. Jadi ada yang momen berbeda di bagian paling bawah. Menurut pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden harus bersumpah
menurut agamanya atau berjanji dan bersungguh-sungguh di hadapan majelis permusyawaratan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan sumpah yang sebagai berikut. Ini adalah bukti implementasi bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Pancasila itu hadir dan menjadi dasarnya. Kalian tahu? Nah, di sini titiknya di mana penggunaan sumpah menurut agama ini adalah perwujudan sila yang keberapa? Pintar. Ini adalah perwujudan sila yang pertama. Jadi Pancasila itu sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, Pancasila itu memang menjadi dasarnya dari setiap penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Maka setiap kegiatan penyelenggaraan negara pasti kamu akan bisa menjiwainya ini bahwa ini adalah sebuah bentuk implementasi dari Pancasila atau bentuk penerapannya Pancasila. Nah, ini adalah salah satu contoh, yakni sumpah jabatan dan juga sumpah kesaksian. Ya, dengan sila yang pertama. Kita lihat ini sila keberapa? Di sini kalian bisa melihat ada anggota dewan yang sedang melaksanakan rapat paripurna ini namanya, atau rapat yang paling tinggi di legislatif di Indonesia. Nah, Pancasila ini adalah menjadi landasan untuk kegiatan yang bermusyawarah. Nah, kira-kira ini sila yang keberapa? Nah, betul, ini adalah sila yang keempat. Selanjutnya, ini gambar orang yang sedang terkena hukuman ya, atau sedang diberikan sanksi. Nah, kira-kira dalam pelaksanaannya sila keberapakah yang melandasi adanya supremasi hukum atau penegakan hukum yang seperti ini, yang memastikan terciptanya keadilan, memastikan hak dan harkat martabat manusia. Kira-kira sila keberapa? Pintar, inilah sila kedua. Oke, anak-anakku sekalian, saya rasa 3 latihan itu sudah cukup untuk melatih kamu bahwa Pancasila itu memang bisa dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Nah, sebagai tindak lanjut, saya akan memberikan kamu tugas rumah. Yang pertama, kalian harus menuliskan hal-hal apa saja nih yang sudah kalian pelajari atau informasi yang kamu dapatkan dari video pembelajaran ini. Yang kedua, saya mau minta kamu menuliskan hal-hal apa saja yang menurut kamu masih sulit kamu pahami. Ya, apa saja? Yang penting masih berkaitan sama materi ini. Nah, yang ketiga, saya mau kamu melengkapi tabel. Nah, di sini minimalnya adalah 10 isian tabel, kamu harus mencapai itu. Nah, inilah bentuk ketuntasan kita di dalam tugas yang pertama. Batas waktunya 1 minggu dan kalian nanti bisa mengumpulkannya di Google Classroom kelas kalian. Oke, terima kasih atas kerjasama dan juga perhatian kalian dalam menyimak video pembelajaran kita kali ini. Saya berharap minggu depan sudah tidak ada halangan lagi, sehingga kita dapat bertemu dan juga bertatap muka secara virtual, meskipun masih di rumah saja. Kita bisa berkenalan lagi secara langsung di momen pembelajaran PPKN yang selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, lakukan yang terbaik. Insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal ketika kamu sudah berusaha. Saya akhiri pertemuan kita, semoga kamu selalu sehat dan jaga selalu protokol kesehatan, menggunakan masker, tidak berkerumun dan juga tidak berpergian kemana-mana, dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.